langsung. Nah, ini kegiatan pembelajaran mendalam itu nanti bukunya saya bagikan, ada buku modul 1 sampai 5, ya. Berikutnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan adalah penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam. Visi kita harus selaras dengan pembelajaran mendalam. Otomatis kita harus mereview visi kita. Visi kita apa ya? Masih ingat? Menghasilkan peserta didik yang cerdas. Ada tidak melainkan Indonesia. Menghasilkan, tidak ada di sini nih, kayak perpustakaan. Cerdas, berkarakter, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman takwa. Ada 4 kunci. Nah, itu semuanya harus kita selaraskan. Berarti nanti kita itu membedah visi, kita bersama-sama, karena visi itu dibentuk atau disusun secara bersama-sama, tidak hanya kepala sekolah dan copy paste dari tahun lalu. Berarti nanti kita bersama-sama mereview visi-visi kita disesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Untuk selanjutnya masalah berikutnya, lanjut terus itu. Nah, sudah selesai. Untuk selanjutnya, untuk PPT dan PPB yang ada di dalam modul 1, yaitu pola pikir tumbuh, akan dijelaskan oleh Bu Kusno. Dan untuk RPP akan dijelaskan oleh Bu Nurani. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah ini ada pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap itu disingkat PPT. Pola pikir bertumbuh bisa disebut PPB. Jika pola pikir tetap ketika kita mendapatkan challenge itu apa? Tantangan. Nah, jika kita mendapatkan tantangan, kalau pola pikir tetap itu akan menghindar. Kalau yang PPB akan menerima. Nah, jika pola pikir tetap itu mendapatkan kritikan, nah kritikan itu dianggap sebagai serangan. Kalau yang PPB ketika mendapat kritikan akan dianggap sebagai informasi tambahan. Nah, kalau PPT ketika melihat orang lain sukses, itu akan merasa kesuksesan orang lain tersebut adalah sebuah ancaman. Tapi kalau PPB ketika melihat kesuksesan orang lain akan menjadi inspirasi bagi dirinya sendiri. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Nah, pertama belajar cara mengenali suara PPT, suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya disadari bahwa kita ini punya pilihan yang lain. Nah, setelah kita sadar kalau kita punya pilihan, kita berbicara kembali kepada diri kita dengan suara PPP, yaitu suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya, kita dapat melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Nah, ini ada beberapa contoh suara PPT dan suara PPB. Akan saya bacakan salah satunya. Jika PPT, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu suara dari PPT. Kalau orangnya sudah PPB, berarti pola pikirnya akan seperti ini. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi intinya kalau PPB itu lebih optimis, kalau PPT itu biasanya lebih gampang menyerah. Nggih, pasrah. Sekarang ke prosedur intervensi pola pikir. Saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, nah sebaiknya kita segera dorong mereka untuk mencoba lagi. Pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses. Karena telah mau
mereka diharapkan dapat mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. 7. Kesehatan. Dimensi ini menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental. Lulusan diharapkan memiliki fisik yang prima dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. 8. Dimensi komunikasi mencakup kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Lulusan ini dilatih untuk menjadi pendengar yang baik dan mampu beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Kemudian Bapak Ibu, prinsip pembelajaran mendalam ini juga ada 3, yaitu berkesadaran. Yang pertama, karakteristik prinsip berkesadaran. 1. Kenyamanan siswa dalam belajar. 2. Fokus, konsentrasi, dan perhatian. 3. Keterlibatan siswa dalam mengembangkan strategi belajar. 4. Keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua, bermakna. Karakteristik prinsip bermakna. 1. Kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. 2. Keterlibatan siswa berperan dalam pemecahan masalah kehidupan nyata. 3. Keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. 4. Kebermanfaatan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks yang baru. Yang ketiga, menggembirakan. Karakteristik prinsip menggembirakan. 1. Lingkungan belajar yang interaktif. 2. Aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. 3. Menginspirasi. 4. Tantangan yang memotivasi. 5. Tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. 4. Memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, minat, dan perkembangan. Ini yang disebut BBM 3. Kemudian pengalaman belajar. Ini ada 3M. Yang pertama, memahami. Karakteristik pengalaman belajar memahami. 1. Menghubungkan pengetahuan baru dengan sebelumnya. 2. Menstimulasi proses belajar siswa. 3. Menghubungkan konteks nyata dengan kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. 5. Menanamkan nilai moral, etika, dan nilai positif lainnya. 6. Mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter siswa. Yang kedua, Bapak Ibu, mengaplikasi. Karakteristik pengalaman belajar mengaplikasi. 1. Menghubungkan konsep yang dipelajari dengan ide baru. 2. Menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata. 3.